Waalaikumsalam. Indonesia dengan bangga meluncing salah satu program unggulan kita di bulan Ramadan dan semoga bisa tetap terus berjalan setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Perkenalkan, saya Deo Rianto, Ketua Umum IPAMI, Ikatan Pengusaha Jasa Musik Pernikahan Indonesia. Dengan bangga kami melaunching salah satu program unggulan kita di bulan Ramadan, yaitu Razzo. Kepo bareng, pinter bareng. Gua agak-agak sungkan ngomonginnya. Karena baru kali ini ngomong Razzo gitu. Kepo bareng, pinter bareng. Episode perdana ini kita mau bahas sesuatu yang lagi viral. Yang pasti viralnya untuk musisi, untuk musik Indonesia. Karena yang kita ketahui kemarin Pak Presiden, Pak Jokowi telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Di wedding harus bayar royalti. Nggak mau ah. Bayar ya? Gimana nih enaknya? Nah, kita mempunyai narasumber nih yang benar-benar bahagia. Kita panggilkan yang pertama Om Chandra Darusman sebagai Ketua Umum FESMI. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Wah, bangga gua nih bisa ketemu sama omku. Om ketemu gede. Om. Om ketemu belakangan ya. Ya. Okay. Yang kedua ada Mas Medi atau Om Medi nih Om. Dari Wami. Apa aja, Om boleh, Mas boleh, Kakak juga boleh. Oh siap. Assalamualaikum, Om, kita agak selamat lumayan sore. Santai aja ya Om. Ya. Oke. Om, saya mau nanya dulu nih kepada Om Chandra Darusman. Om, FESMI itu apa sih Om? Ya, pertama saya mau ucapkan terima kasih atas undangannya ya dari IPAMI. Selamat kepada Deo dan teman-teman menyelenggarakan. Saya rasa ini program yang bagus untuk mengedukasi semua pihak ya, sehingga kita bisa bertukar pikiran dan tidak hanya ketemu di koran aja ya. Baca ini, dia ngomong begini, dia ngomong begini. Kayak begini kan kita jadi bisa tanya jawab, terus menghilangkan kepo tadi ya. Betul. Oke, FESMI adalah suatu federasi ya, Federasi Serikat Musisi Indonesia dari 7 serikat yang tersebar di 7 daerah gitu ya, dan terus bertambah. Intinya adalah sebuah serikat tuh mengupayakan 3 hak dari musisi dan penyanyi ya. Pertama, singkat saja ya. Pertama adalah hak hukumnya, hak sosialnya, dan hak ekonomi ya. Nah, hak hukumnya itu seperti musisi kafe misalnya ya, atau musisi panggung gitu ya. FESMI atau serikat itu berupaya untuk membela, memastikan hak-hak mereka kalau mereka manggung atau mereka lagi kerja di kafe gitu ya. Karena kita sana sini mendengar banyak perselisihan lah kadang-kadang ya. Yang kedua, hak sosial, kita juga mengupayakan agar musisi penyanyi itu memikirkan masa depan ya, dan mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa nabung dari sekarang, kalau ada kecelakaan dibantu, kalau ada yang meninggal ada santunan, dan sampai dengan anaknya dapat pendidikan ya. Yang ketiga, hak ekonomi. Nah ini kita mendukung upaya dari yang namanya LMKN ya, untuk menyukseskan pengumpulan royalti, sekaligus juga memperjuangkan hak-hak ekonomi dari para penyanyi termasuk pencipta yang pasti harus dibela dalam perkembangan teknologi ini. Itu secara singkatnya tugas dari FESMI, Mas Deo. Oke, berarti IPAMI bisa masuk FESMI dong Om ya? IPAMI selama dia musisi ya masuk serikat gitu ya, bisa ya, musisi dan penyanyi gitu ya. Anggotanya bisa, Jadi artinya kalau anggotanya kan mengumpulkan para musisi, band gitu kan. Nah, mereka ini yang masuk ke FESMI
di tingkat serikatnya, di DKI serikat misalnya, serikat DKI-nya gitu. Oke. Kalau IPAMI kan kalau nggak salah pengusaha tadi ya, Iya, pengusaha betul. ya. Musiknya masuk Kadin. Siap. Tapi kita lebih ke musisinya ya. Tetap loh, Iya, tetap iya, maunya iya. musisinya loh. Kita mau Bisa, mengajukan bisa, musisi loh. anggota. Oke, bisa, Siap. bisa. Om, kita mau lanjut nih Om. Sebelum masuk lebih jauh mengenai royalti musik, apa sih pendapat Om Chandra mengenai royalti musik itu sendiri Om? Penghargaan atas hak yang diberikan oleh negara ya. Kalau misalnya Oke. karyanya dipakai atau pertunjukannya ditayangkan gitu. Karena ini kan bakat dan kerja yang atau profesi yang perlu dihargai kalau dieksploitasi secara komersial gitu ya. Oke. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih ya pengertian royalti itu hanya balas jasa terhadap profesi yang dikomersialkan gitu ya. Jadi kalau nggak komersial nggak apa ya kita makan-makan barang aja nggak usah bayar apa-apa. Gitu singkatnya. Tapi Bahasa kenapa santainya begitu ya. perlu dipermasalahkan ya akhir-akhir ini ya Om ya? Padahal kan royalti menurut tadi Om Chandra juga bagus juga buat kita semua ya. Iya, saya juga heran ya kenapa orang pada bingung ya. Sebab ini udah berjalan sejak 91 ya. Oke. Dan justru kita harus terima kasih nih. Pertama-tama saya lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pengusaha, user, pengguna yang sudah membayar royalti sejak 91 ya. Oke. Nah, PP 56 sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama adalah mengingatkan mereka yang belum bayar. Ya kan? Yang ini santai kayak gitu santai ya. Jadi mereka yang sudah bayar sih nggak pusing ya, nggak ada yang pusing ya, yang udah bayar sih tenang-tenang aja. Tapi bagi mereka yang belum bayar mungkin bingung gitu ya, ini kok jadi ada begini ya, tapi ini udah berjalan. Yang kedua, dan sebenarnya yang lebih penting, tapi kurang diekspos. Nah, apa itu? Yaitu pembuatan database musik dan lagu nasional beserta aplikasinya. Kenapa ini penting? Karena apa yang dibayar oleh para pengusaha yang menggunakan lagu secara komersial itu harus dibagi kan kepada pencipta lagu kan dan penyanyi. Nah, selama ini database-nya tercecer-cecer. Ada yang di WAMI, ada yang di KCI, ada yang di RAI, ada yang di Prisindo dan lain sebagainya. 8 LMK. Nah, ini mau disatukan sekaligus dibikin format-formatnya agar gampang nyarinya gitu loh. Ya. Dan distribusinya lebih akurat dan lebih cepat, lebih terpercaya gitu ya. Cuma ini nggak gampang gitu loh ya. Jadi ibaratnya kita mau bikin jalan layang ya. Jalan layang tuh di bawahnya macet dulu tuh. Ya, lalu lintas macet. Hiruk pikuk gitu ya. Soalnya namanya juga membangun fondasi gitu harus rapi, harus dialihkan gitu. Nah, ini tapi tujuannya adalah untuk supaya distribusi lebih baik, tapi makan waktu dan ini tantangan bersama dan perlu dukungan semua pihak. Ya, mungkin yang saya dengar ya di berita-berita itu musisi-musisi yang pada marah atau mana segala macam, mungkin dia masih bingung kali ya Om, yang tadi Om bilang tadi kan, belum ada wadah yang jelasnya gitu kan, dibaginya kemana itu ya kali Om. Sebenarnya sudah terlaksana kok dari sejak 91 didistribusi ya, sekarang juga dikoordinir LMKN ya, salah satunya anggota WAMI, nanti WAMI akan cipta banyak tuh. Mereka mendistribusi kok tiap tahun ya. Cuma mungkin karena laporan lagu itu nggak sempurna ya, terus ada pencipta yang belum daftar atau penyanyi belum daftar nggak dapet ya, salah dewe dong ya kan. Ibaratnya lu kalau mau terima bansos ya, lu daftar dulu di kelurahan dong ya nggak. Lu nggak daftar di kelurahan, lu nggak dapat bansos. Ini kan gitu kan. Simpelnya kan gitu, Dio. Betul. Ya nggak? Gimana kamu gue nggak dapet nih, gue nggak dapet. Ya lu ente udah daftar di kelurahan sono gitu kan. Ya, lu belum daftar, lu nggak dapet tuh. Simpelnya gitu ya. Tapi tentunya nggak sesimpel itu ya. Tapi prinsipnya begitu. Kalau nggak mendaftar, ya nggak dapet. Gitu. Nah ini dengan database dan semua orang mendaftar itu mudah-mudahan lebih baik gitu. Jadi para musisi jangan mencak-mencak dulu ya. Lu daftar belum? Kalau belum daftar, mencak-mencaknya sama Dewa aja, jangan sama gua. Kan santai ya, santai dari janjinya ya. Oke. Wow. Kita free hari ini Om. Oke. Tapi oke Om. Ini
Sebenarnya kalau bayar ngebahas royalti secara utuh itu panjang. Tapi Panjang. intinya sebenarnya yang saya tangkap tadi, ini udah dari lama ya Om ya. Udah 91. dari lama sekali gitu kan. Mungkin disempurnakan baru disahkan nih baru sekarang-sekarang ini kan. Harusnya berterima kasih ya Om ya. Iya dong, kan sejak 91 itu tanpa PP itu jalan. Ya, Kan oke. berdasarkan undang-undang saja, undang-undang tahun 82. Undang-undang Hak Cipta 82, tapi mulai implementasinya sejak 91 dengan berdirinya LMK pertama di Indonesia yaitu KCI. Nah sekarang karena kebanyakan LMK, jadi disatukan, dikoordinasi di bawah LMKN. Gitu. LMKN ya Om. Oke. Nah nanti Medi jagonya tuh Medi. Nah, oke nih Om. Saya mau nyerong sebentar Om. Ya silakan. Ke Eyang Ke Medi nih, pakarnya. Eyang Medi. Ya, Ke silakan. pakarnya. Ini Ya, ada selamat sore, pakarnya Medi. dari WAMI, dari Om Medi. Halo Om Medi. Selamat sore, Deo. Sore. Saya sangat berterima kasih nih Om bisa hadir ke IPAMI nih Om. Sama-sama, terima kasih atas undangannya, Siap. Mas Deo dan tim IPAMI. Om Medi, aku Yes. mau nanya dong, WAMI apa sih Om? WAMI, makhluk apa gitu ya? Iya. WAMI ya? Makhluk apa sih Om? Kayaknya akhir-akhir ini diperbincangkan banyak orang Om gitu loh. Aja diperbincangkan sama dikesalkan banyak orang Om. Makhluk apa Gimana, Om? diperbincangkan ya? WAMI itu kependekan dari Wahana Musik Indonesia gitu ya. Oke. Kita nih lembaga manajemen kolektif atau LMK. Tadi Mas Chandra kan bilang ada LMKN, ada juga LMK. Nah kita LMK-nya ya, lembaga manajemen kolektif. WAMI ini menjalankan fungsinya berdasarkan mandat atau kuasa dari pencipta lagu. Oh ya, WAMI ini LMK untuk para pencipta lagu atau musik ya. Oke, Jadi kita pencipta juga lagu musik. karena ada LMK lainnya, jadi nggak cuma hanya LMK untuk pencipta lagu, tapi ada juga LMK untuk hak terkait yang dalam hal ini produser dan juga pelaku pertunjukan gitu ya. Oke. Nah, WAMI sendiri adalah khusus untuk di para pencipta lagu. Nah, kita menjalankan fungsinya berdasarkan mandat atau kuasa dari para pencipta lagu. WAMI sendiri juga udah bekerja sama dengan beberapa LMK lain di luar negeri gitu ya, secara perjanjian hampir di 36 negara dan sekitar 62 LMK gitu ya totalnya. Oke. Hampir gitu. Ya, kira-kira gitu. Itu WAMI, Oke. makhluk yang Makhluk yang dipertanyakan sekarang diperbincangkan ya Om sama orang-orang. orang-orang Nah, ya. berarti kalau perannya WAMI secara luas nih Om, Ya. terkait royalti musik itu seperti gimana jadi Om? Nah, Caranya ini juga gimana tuh, seperti apa ini tuh juga biasanya? khusus ya, Ya. karena WAMI adalah LMK dan kita juga hanya mengelola royaltinya atas hak pengumuman atau kita kenalnya performing right lah ya. Karena kalau pencipta lagu tuh haknya nggak cuma hanya performing right, dia ada hak yang lainnya gitu ya, ada hak reproduction atau mechanical dan juga sinkronisasi gitu. Nah kebetulan kalau kita bicara spesifik LMK ini WAMI, kita hanya mengelola hak pengumuman atau performing right aja gitu Dio. Oke. Oke. Saya nggak kedengeran soalnya. Oh, Nggak apa-apa Om Edi. Yang penting teman-teman di sana harus mendengarkan itu. ya, ya, Ya kan? Oke, Om Edi, thank you. Saya mau balik ke Om Chandra lagi nih. siap. Om Chandra, bagaimana menurut Om Chandra nih? Ini sebenarnya agak nyerong-nyerong dikit Om. Tentang royalti musik. Ya. Royalti musik di bidang pernikahan gimana Om? Ya. Oh, bagaimana tanggapan saya ya? Jadi Iya, menurut Om Chandra. menurut saya begini, saya coba mulai dari mana ya? Oke lah, Ya. begini. Suatu kegiatan itu kalau nggak pakai musik rasanya kering ya. Jadi sepertinya kalau kegiatan apapun kalau ada musiknya itu suasananya lebih enak gitu ya. Betul. Terutama juga salah satu contohnya wedding gitu kan. Kalau nggak ada musiknya ya jalan aja sih weddingnya ya. Jalan pasti. Cuman kan rasanya tuh suasananya tuh kurang meriah gitu ya dan kurang akrab ya. Makanya wedding itu biasanya disediakan musik dari gamelan sampai dengan band-band besar gitu ya. Bahkan orkes kadang-kadang gitu ya. Nah, dan kedua adalah kegiatan ini bersifat publik.
ya, walaupun memang ada keluarganya, 2 keluarga gitu yang menyelenggarakan, tapi ini kan publik ya, bukan di rumah, artinya bukan kegiatan di rumah gitu antar keluarga, tapi orang banyak gitu ya, orang publik diundang. Kemudian kita mengupas lagi bahwa ada yang menyewa band gitu ya, ada yang menyewa band, ada yang menyewa dekorasi dan lain sebagainya, dan semua dibayar gitu ya. Dan bandnya itu kan juga musisi, penyanyi kan dibayar gitu ya. Nah, tapi biasanya lagunya dilupain tuh gitu kan, nggak berbagi sama yang punya lagu gitu ya. Nah di sini apa namanya, para pencipta lagu jadi bertanya-tanya gitu ya. Maksudnya lagu pencipta lagu kok dibawakan dan semua dibayar, kok nggak dibayar kok pencipta lagunya ya. Kalau seandainya semua nggak dibayar, ya penyanyi nggak dibayar, musisi nggak dibayar, ya sepertinya ya buat apa membayar pencipta lagu gitu ya. Kecuali kalau ada sponsor gitu ya. Nah ini lagi-lagi yang jagonya tuh detailnya sebenarnya Wami gitu ya. Yang Wami, ya. Saya hanya Wayu, dia Wami, saya Wayu. makanya saya nggak tahu banyak yang tahu dia tuh si Waminya, kalau Wayunya nggak tahu banyak lah. Jadi kira-kira gitu. Dan kemudian di dalam PP 56 ini memang tidak disebutkan Betul. bahwa wedding Karena ditagih. di luar 14 item itu ya Om ya. Di luar 14, tetapi ada butir CHM ya. C itu konser, terus yang H-nya kantoran, terus M-nya kalau nggak salah apa tuh ya, fasilitas hotel. Ya. Nah kalau ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut lagu di tempat-tempat demikian, itu harus mendapatkan izin dari WAMI, maksudnya LMKN ya, koordinator dari semua. Prinsipnya gitu. Jadi mungkin agak kaget gitu ya, bahwa wah mulai ke depan nih harus bayar nih. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bayar? Apakah bandnya, atau si panitianya, atau si pemilik gedungnya? Waduh, good question tuh. Ya nggak? Itu pasti ditanyain. Sebelum udah ditanya duluan tuh. Sebelum ente nanya, Anda jawab dulu deh. Karena ini big question semua orang, Om. Iya. Nah, saya cenderung untuk kasih ke Wami, kalau Wayu nggak ngerti lah. Wami. Kayaknya Om Chandra agak skakmat nih di sini. Dia nggak berani kasih statement yang pas nih, Om. Nggak, saya ada jawabannya, saya simpen dulu gitu. Oke. Cuma saya nggak mau beda sama Wami gitu kan. Jadi dia ngomong apa, saya iyain gitu. Karena hari ini saya nggak mau skakmatin nih, Om. Karena saya hari ini mau mencoba di tengah-tengah. Saya nggak mau ngebela ke IPAMI, saya nggak mau ngebela kemana, tapi saya butuh makan. Iya. Enggak, di sini kita nggak ada yang main catur kok, nggak ada yang main catur lah. Semua butuh wedding, semua butuh IPAMI, semua butuh WAMI. Ya, gimana, Met? Silakan, Met. Oke, silakan Om Edi. Ya, kalau untuk wedding sebenarnya yang harus menunaikan kewajibannya ya untuk membayar royalti atas pengumuman ciptaan tadi gitu ya di acara wedding tersebut adalah penyelenggaranya gitu ya. Nah penyelenggaranya ini kan bisa ya, mungkin aja penyelenggaranya adalah pihak keluarga dari yang menyelenggarakan pernikahan juga gitu ya, atau yang sekarang lebih populer ada wedding organizer ya, organizer pernikahan gitu. Nah, jadi mereka lah yang membayarkannya gitu kepada LMKN nanti gitu ya, dengan koordinasi dari kita WAMI gitu. Itu sih Theo, dan bagaimana nanti nih saya ngomong lagi, bayarnya gimana ya gitu. Nah, sebelum ditanya saya tanya lagi apa sih, kita kasih duluan gitu. Jadi, Om, sebelum ke sana Om. Oh, oke. Oke, sebelum ke sana kayak Om Medi misalnya. Tadi Om bilang wedding organizer ya. Let's say kalau di dunia wedding itu kan kita mempunyai beberapa aspek ya. Kalau mungkin kalau event promotor jelas dia yang buatnya ya Om ya gitu. Yeah. Event organizer juga sama. Betul. Tapi kalau di dunia wedding itu kan banyak aspek Om. Tadi yang termasuk dalam hotel atau gedung, mereka kan juga sudah diwajibkan untuk membayar itu. Let's say kalau kita mau nyewa gedung pernikahan segala macam, apakah sih itu sudah termasuk charge yang nanti akan diselenggarakan atau enggak? Terus itu belum. Oh ya, oke. Berarti yang kedua, atau pemangku hajat. Ya itu udah pasti ya, misalnya let's say nanti pemangku hajat gimana caranya ya gitu kan.
Iya. Yang ketiga, yang tadi bilang wedding organizer, dia kan meng-arrange Om. Gimana kalau misalkan dia tiba-tiba wedding organizer belum tentu yang pertama. Kadang-kadang bisa jadi terakhir yang dipilih. Iya. Oke, yang keempat ada wedding entertainment seperti kita ini IPAMI dan Iya. pemusiknya. Banyak sekali, let's say kayak klien langsung ke pemangku hajat, pemangku hajatnya langsung ke wedding entertainmentnya atau musisinya. Nah, apa itukah juga yang dibayarkan ke WAMI atau gimana Om? Minta Nah, penjelasan ini saya Om. juga baru tahu kalau ada selain, maksudnya aspek dari wedding sendiri, selain wedding organizer mungkin secara umum, Iya. ada juga wedding entertainment ya, gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi, ya prinsipnya gini, yang bertanggung jawab sih sebenarnya, bertanggung jawab di dalam hajatan tersebut siapa gitu, dan dia meneruskannya ke siapa gitu. Nah, mungkin pihak yang diteruskan ini yang diberi tanggung jawab lah yang melakukan kewajiban tersebut gitu ya. Jadi mau itu wedding si organizer sendiri dalam hal umum mungkin ya, dia mengorganize semua hajatan tersebut termasuk entertainment-nya, ataupun secara spesifik mungkin si organizer-nya memberikan kepada wedding entertainment dalam hal ini gitu ya. Mungkin wedding entertainment-nya lah yang akhirnya harus menunaikan kewajiban tersebut. Kalau berapa persennya udah tahu belum sih Om? Udah ada belum sih Om untuk spesifikasi misalnya untuk wedding atau sebenarnya untuk wedding ini kita mengklarifikasi ya Mas Chandra bahasanya ya. Mengklarifikasinya ke dalam suatu pertunjukan musik ya. Pertunjukan musik. Nah, pertunjukan musik hidup atau live music gitu. Oke, nah, berarti wedding tersebut termasuk ke golongan sana ya Om? Tarif yang memang klarifikasi pertunjukan musik gitu. Nah, tarifnya itu adalah 2% dari music production. Karena wedding kan nggak jual tiket ya gitu. Jadi karena sebenarnya kalau live music atau pertunjukan itu ada dua kondisi, di mana 2% dari hasil penjualan tiket gitu lah, dan juga 2% dari music production cost. Nah, untuk wedding ini sendiri kita menerapkannya dengan 2% dari music production cost gitu. Itu tarifnya. Let's say misalnya dia bayar wedding entertainment 10 juta gitu. Berarti 2%-nya gitu Om? Iya, kira-kira begitu. Itu kita bayarnya ke WAMI lewat mana Om? Emang pasti nanti tuh dibayar ke ininya, artis-artisnya Om? Ini kita khusus karena kan kategorinya tadi kita mengklarifikasinya sebagai pertunjukan musik ya, Deo gitu ya, live music, dan di mana ada ciptaan gitu ya, ciptaan dalam hari ini karya cipta lagu atau musik yang ditampilkan saat hajatan tersebut gitu. Nah, ketika nanti Deo bayar, tadi pertanyaannya bayarnya kemana gitu ya, nanti bayarnya ke LMKN, pasti ada rekeningnya LMKN langsung ke rekeningnya negara gitu ya. Nanti dibaginya bagaimana? Baginya adalah ketika kita sudah mendapatkan lagu-lagu yang ditampilkan, yang dinyanyikan gitu ya bareng-bareng di wedding tersebut gitu, Dio. Jadi kita perlu tuh data lagunya. Berarti awal kita mau main, kita nge-list dulu gitu ya. Kayak kita keluar negeri gitu, kita mau main di luar negeri harus di-list dulu gitu semua ya Om? Betul, kalau memang itu sudah ada gitu. Tapi kan namanya hajatan, kadang-kadang ada yang ya sama juga kayak live konser gitu ya. Tiba-tiba ada encore atau minta apa gitu yang memang di luar setlist ya gitu, Dio. Ya itu juga nggak apa-apa, bisa belakangan gitu ya. Dilaporkan ke kita gitu. Oke, itu belakangan atau dimaklumin Om? Kalau yang ada encore kayak tadi tuh. Belakangan dong, tetap dong, bukannya karena ada encore terus tidak dilaporkan, kan tetap harus ada gitu loh kan. Tiba-tiba siapa namanya pengantinnya gitu loh ya, dia mau nyanyi, saya mau nyanyi lagu ini ya, bisa nggak ininya mainkan tolong gitu loh kan. Ya mau nggak mau kan harus nyanyi ya, mainkan di luar setlist gitu loh. Ya itu harus dicatat sih gitu ya. Oke, ini kan musik ke wedding entertainment ya. Mungkin kalau kita ke musik tradisional, apakah sama juga Om? Sama. Jadi semua karya cipta yang memang diumumkan, diperdengarkan gitu ya untuk publik gitu loh. Jadi itu memang harus dilaporkan. Kan memang juga ada yang
tadi Mas Chandra bilang ya musik gamelan gitu, jadi Iya. musiknya itu misalnya lagu-lagu daerah Sumatera atau daerah itu kan, nah itu lagu-lagu tradisional kan, nah Betul. itu yang dilaporkan. Memang kalau ternyata datanya ada bahwa mereka penciptanya memang masih ada atau ada ahli warisnya, ya nanti kita akan distribusikan kepada mereka. Oke. Menghela nafas dulu, gitu ya. Aku mau nanya, banyak juga nih ya, kalau misalkan kita di dunia fotografi, kan wedding ya, kita masih ngebahas wedding. Nah, terus kalau dia ada kayak, di video kan kadang-kadang ada lagu tuh Om, untuk video prewed atau apa segala macam. Nah, itu masuknya ke wedding juga atau ke beda ranah lagi tuh Om? Yang ditampilkannya pada saat hajatannya kan Hajatan, sebenarnya. iya. Iya. Nah, itu sama juga. Jadi memang tapi berbeda. Mungkin berbedanya gini. Kalau yang tadi entertainment itu adalah pertunjukan musik gitu loh ya. Betul. Nah, ketika menampilkan musik sebagai background dari video prewed itu gitu loh ya. Nah, itu lain lagi, itu ada background musik gitu ya. Ya, tapi itu kita belum terlalu atur sebenarnya Deo gitu ya. Karena yang kita lebih utamakan adalah ketika memang musik itu dipertunjukkan melalui sebuah entertainment sih gitu. Oke. Bagus, Deo mengingatkan tuh ya. Jadi... Iya, jadi kita bisa inilah gitu ya Mas Chandra. Jadi salah lagi gue ngomong nih. Bisa di-cut aja kayak yang tadi. Saya boleh nambahin dikit nggak tadi? Nambahin boleh, dikit boleh. Gimana Om? Jadi tadi kalau misalnya kan ada song list ya dari si bandnya gitu kan, dimasukin, di submit ke LMKN ya. LMKN. Terus tadi ada yang spontan ya, tiba-tiba Malik mau nyanyi gitu kan. Iya. Nggak apa-apa, monggo aja, nggak apa-apa gitu kan. Sebab tarifnya sama gitu, 2% kan paket ya. Mau nyanyi 10 lagu, nyanyi 100 lagu, harganya tetap fixed price 2% itu gitu kan. Jadi nggak hemat-hemat amat. Kalau tadi ngasih tahu belakangan nggak hemat-hemat amat gitu, atau dimaklumi itu nggak hemat-hemat amat gitu, bahkan nggak hemat itu, maksudnya sama aja. Terus yang kedua, ini supaya anggota IPAMI-nya tidak patah hati ya. Ini saya mau bikin pernyataan penting ini ya. Yang ditagih itu bukan musisinya. Nah, yang ditagih bukan penyanyinya gitu. Jadi teman-teman band itu nggak usah patah hati gitu, nggak usah galau gitu ya. Yang ditagih adalah tadi yang diterangkan oleh Mas Medi ya, organizer-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya tinggal dikompakin aja ya, apakah WO-nya yang bayar, nanti WO-nya akan teruskan kepada tadi entertainment-nya gitu kan. Tapi mohon ya, ini juga sekedar etika ya. WO-nya atau entertainment organizer jangan motong honornya musisi. Perlu digarisbawahi ya betul. Ayo. Jangan gitu, nggak etis tuh. Udah dibikin ini dulu ya Mas Chandra, kalau kayak kita bangun rumah tuh RAB-nya udah ada dulu nih gitu. Iya, gitu. Kasihan lah nanti kan. Nanti mereka keluar dari IPAMI lagi. Habis ini pun lagi ke Fesmi sama Wami nih, gara-gara ini pada keluar nih gitu. Enggak bercanda. Tapi jelas kok ya, aturannya udah begitu ya, bahwa tarifnya 2% ya, dan itu paket, mau 1 lagu, mau 10 lagu, itu sama. Terus yang ditagih bukan musisi penyanyinya. Dan tadi kalau ada gamelan tadi ya kalau gamelan lagunya itu Bedoyo apa gitu yang udah lama, itu nggak ada Bengawan lagi. Solo lah, Bengawan Solo. Bengawan Solo yang sudah nggak ada hak ciptanya ya, itu nggak bayar apa-apa, nggak ada hak ciptanya gitu. Jadi kalau mau wedding organizer-nya itu aja terus tulis ya. Lagu-lagu yang udah nggak ada hak ciptanya, Bengawan Solo, Ismail Marzuki, Indonesia Raya. Gratis kok. Yang kayak gitu, yang booking Sopo itu. Enggak, ini supaya aturan jelas gitu, supaya teman-teman nggak kepo gitu ya. Itu tambahan saya. Bener ya, Wet? Bener ya? Ya, benar Mas. Yang jadi satpamnya siapa di Wami? Kira-kira nih, kan di suatu acara gitu ya. Ya kasarnya walaupun kita pasti ada yang bandel, ada yang enggak. Siapa yang mengkontrol itu?
Apakah Ini sih sudah ada jelas sebenarnya pattern-nya balik atau balik enggak gitu? kepada apa namanya kita ya gitu. Oke. Tadi kan di awal juga Mas Chandra juga menjelaskan gitu ya PP terkait PP 56 yang heboh sebenarnya kaitannya ke royalti atau apresiasi soal hak cipta udah berlangsung lama lama, dari tahun ya. 91 gitu ya. Undang-undangnya aja udah mulai dari tahun 82 gitu loh. Jadi ya memang prinsipnya adalah sebenarnya ini itikat baik aja dari organizer gitu ya untuk menghargai hak cipta ini gitu loh. Ya mencobalah untuk melaporkan gitu loh. Ya kita kan nggak mungkin juga datang tiba-tiba gitu nggak diundang ke wedding gitu loh. Ini siapa diusir? Padahal mau ngecek gitu nggak bisa juga. Ya nggak ketahuan juga, Matt. Kalau Iya, bisa, iya. wedding ya malah takut dulu diusir kan. Wah, jangan-jangan tamunya si bos nih kan. Oh iya bisa juga. Iya. Ya bisa juga gitu. Nah tapi intinya adalah apresiasinya si Deo gitu ya. Kita berharap dari IPAMI juga membantu untuk menjelaskan ini kepada teman-teman WO ataupun wedding entertainment dan juga mungkin yang punya hajatan gitu ya dalam hal ini mungkin pengantinnya atau keluarganya gitu loh, bahwa memang ada hak cipta dari acara tersebut yang memang harus diapresiasi gitu ya. Bentuknya memang untuk dalam hal ini membayar royalti yang tarifnya tadi adalah 2% dari production cost, music cost. 2% ya berarti ya? Iya, betul. Berarti dari total ya Om? Dari total musik production cost ya, atau misalnya tadi Mas Ara bilang kan sebagai wedding entertainment di hire dengan nilainya sekian gitu loh ya. Kan entertainment itu nanti di situ udah termasuk mungkin instrumen alat musik di situ, sound system juga, ya, segala macam, sound system segala macam gitu loh. Nah, itu total dihitung itu termasuk cost production cost ya gitu loh. Jadi sound system gitu dengan alat-alat musiknya dan juga talentnya itu gitu ya. Nah itu udah termasuk di situ. Okay. Abis ini paling nanti kita minta ke Wami buat tulisan lebih detailnya kali ya Om ya. Oh siap. Ya biar nanti bisa taruh di link deskripsi kita nanti after dari sini. Boleh. Teman-teman juga bisa sama-sama belajar. Let's say Om, kalau misalkan biasanya kita wedding entertainment juga nyediain artis kan Om. Karena kan nggak bisa dipungkiri sekarang juga artis banyak sekali yang nyanyi di wedding gitu kan. Iya. Nah itu kan mereka nominalnya sangat besar ya Om. Apakah di hire ke kami, dilibatin ke kami juga atau mereka langsung yang membayar Om? Nah itu tadi Mas Chandra udah menjelaskan bahwa bukan musisinya yang bayar kan, biarpun meng-hire satu artis atau band gitu ya, bukan mereka nanti yang bayar. Tapi itu juga termasuk dalam satu cost ya, production cost juga gitu. Oke, let's say gini, dia masuk di wedding entertainment. Misalnya saya menyewa untuk seseorang, misalnya Om Chandra Darusman gitu, kita sewa gitu. Pengantin minta tolong ke saya, Mas Deo tolong bookingkan Om Chandra misalnya kayak gitu. Let's say harga kita entertainment cuma 10 juta. Om Chandra tiba-tiba let's say 50 juta. Berarti kan total dari 60 juta gitu kan. 60 juta di 2% ini berarti kan hak kita yang kasarnya kita nggak dapat royalti dari situ misalnya kayak gitu Om. Harus kita yang menanggung. Nah ini yang memang harus dikomunikasikan kepada penyelenggaranya sih ya, organisernya, bahwa cakupannya ya kita hanya ini kita sebagai entertain gitu ya, di hire, work for hire. Terus ada lagi tadi band ya, Mas Chandra misal tadi gitu ya, ini work hire juga. Nah tapi digabungkan semuanya ini menjadi suatu cost production music yang dimana ada ciptaan nanti akan ditampilkan yang senilai 2% tadi gitu. Nah ini harus dikomunikasikan sih Deo kepada yang punya hajat sih ya. Oke. Ya kan nggak mungkin juga nanti dipotong misalnya tadi ya totalnya misalnya gitu ya, kita anggap misal 100 juta, 2%-nya itu berapa ya? 2 juta ya? 2 juta. 2 juta ya? Nah, 2 juta. Tapi sebagai WO misalnya di hire sebagai wedding entertainment cuma di hire cuma 2 juta lah ya. Iya. Gitu, misalnya. Terus, kayak organ tunggal doang kan gitu ya, misalnya. Organ tunggal. Terus ada gimana tuh? Ya organ tunggal lah gitu ya. Nggak mungkin dong gitu loh. Terus udah gitu saya harus bayar lagi 2 juta gitu ya. Betul. Ke LMKN gitu loh. Boncos dong berarti. Nah inilah yang harus dikomunikasikan gitu ya. Yang punya hajat. Oke. Berarti komunikasi ini kayak yang punya hajat ya, bukan kayak Wami ya? Kenapa? Gimana? Berarti dikomunikasikannya ke yang punya hajat ya, bukan ke Wami untuk bisa dinego, itu maksudnya. Oh iya dong, yang punya hajat, gak usah ke Wami. Kan
kan gini Deo, kan gini. Iya. Kalau tadi kan Mas Medi mengatakan biayanya production 100 juta, Iya. gitu kan. 2% itu kan 2 juta. 2 juta. 2 juta kan? Ya. Ya, Nah, jadi total jadi 102 juta yang ditagih ke si Oke. panitia. Pemangku hajat hajat. ya. Nah, Oke. pemangku hajat, betul. jadi yang punya hajat. Nah, kalau gitu kesimpulannya, wah dengan ada royalti naik dong Iya. ya. Betul nggak? Betul. Ya, sebenarnya itu betul. Tapi selama ini kan gratis. Betul. Ya nggak? Selama ini kan gratis. Nah, sekarang mulailah gitu ya. Yang dulu-dulu nggak bayar, itu utang tuh. Kita lupain deh. Kita mulai era baru gitu ya. Dan saya rasa 2% tambah 2 juta sih yang punya hajat merem. Iya, itu kalau 100 juta ya. Itu kalau 100 juta. Oh, Iya. 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 Kalau Gitu. cuman 20 juta, cuman berapa? 400.000. Mau minta ke klien juga bingung ya. Kan gitu kan, jadi harus dikomunikasi, Mas Medi bilang harus dikomunikasikan secara baik gitu ya, konteksnya bagaimana, selama ini gratis, sekarang udah mulai gitu kan. Iya. 2% sih ya itu. Mungkin bisa kita bekerja sama dengan ya, IPAMI. Bagaimana nih IPAMI bisa menjadi mata dan telinga kita juga ya, Mas Andra, Waduh. ya, gitu. After dari sini sama lah. nih antara Iya. IPAMI dengan LMKN gitu kan. Betul. Tinggal atur komisinya aja nih. Iya. Itu nanti tolong di mute, kita ngobrol di luar. Iya. Om, sorry, aku masih ini nih. Kalau itu hanya lagu-lagu Indo aja atau lagu Barat? Semua. Semua. Nggak terbatas hanya lagu Indonesia, tapi Jadi lagu Barat gitu mungkin ya. kalau yang orang awam ya udahlah, ngapain bawain lagu Indonesia? Gue di wedding bawain lagu Barat semua kok, gitu. Itu Enggak. kena juga sama ya? Kena lagu Oke. Barat juga kena. Masuk paket. Iya, paket kan itu semua. Tadi Mas Chandra juga bilang kan, lamsam lah semuanya gitu loh ya. Gitu. Jadi ya kalau mau mensejahterakan musisi Indonesia, harusnya nyanyi lagu Indonesia aja ya gitu. Benar juga loh. Ya. Jadi teman-teman musisi. Kita kembali dari untuk kita gitu loh ya. Ya. Sorry yang kepotong. Oke, lanjut Om. Ada yang mau ditambahin kira-kira? Oh enggak, maksudnya ya kalau bisa memang lagu-lagu Indonesia saja dinyanyikan, jadi kan sebenarnya ini hajatan juga dari dan untuk kita gitu ya. Dalam hal ini membayar royalti, lalu royalti itu kita serahkan juga kepada musisi-musisi atau seniman-seniman Indonesia supaya bisa sejahtera juga. Oh. Oke. Coba deh, berarti gini Om, apa yang perlu teman-teman dan klien tahu nih, atau penyelenggara acara pernikahan mengenai royalti musik di acara pernikahan? Ada gak tip khusus Om yang perlu teman-teman klien tahu nih gitu? Nah kalau bicara tip, Mas Chandra nih jagonya nih. Waduh. Udah pengalaman soalnya. Udah pengalaman ya? Karena kan gue juga nggak berani ngambil resiko statement kan gitu. Karena ini kasarnya masih abu-abu nggak juga gitu, tapi udah ada peraturannya dari pemerintah kan gitu. Iya, betul. Gimana Om Chandra? Ya kira-kira saya rasa sih para para pencipta lagu akan sangat diapresiasi kalau misalnya kegiatan-kegiatan wedding itu selain menghargai jasa para musisi penyanyi, juga menghargai pencipta lagunya gitu ya, itu satu. Dan prosedurnya kedua adalah melalui lisensi yang dikeluarkan oleh LMKN dengan membayar sejumlah royalti sebesar 2% dari ongkos produksi musik gitu ya kan. Dan ketiga saya rasa adalah tadi itu mau pakai 5 lagu atau 50 lagu itu harganya sama gitu. Saya rasa 3 tips itu aja. Dan keempat ya, jangan memotong honornya musisi dan penyanyi. Waduh, paling penting itu ya. Supaya nggak pada patah hati teman-teman di band itu. Saya rasa 4 apalagi itu lagi sih. pandemik gitu ya Om. Ya, tadi Mas Medi, tadi Mas Deo menanyakan ada tarif khusus nggak semasa pandemi? Nah, itu yang jawab. Iya. Wambi. Gimana tuh Om Edi? Kan kita kalau dilihat di PP 56 kan masih berjalan 2 tahun lagi nih untuk menjadikan
big data. Hmm. Ya kan? Kira-kira selama hampir 2 tahun ini ada gak harga-harga khusus gitu? Sebenarnya kan 2 tahun ini big data lebih kepada data ya, kita bicara data gitu ya. Tapi kan kalau kewajiban sebenarnya ya pandemi atau enggak sebenarnya sama gitu loh. Tapi kan kalau sama pandemi ini kalau kita bicara COVID kan belum boleh juga melakukan satu kegiatan untuk kumpul-kumpul ya gitu loh. Tapi kalaupun ada memang terbatas, ada prokes yang ketat gitu. Dan ya tetap berarti kan memang sudah ada istilahnya ada biaya ataupun nilai yang sebenarnya memang sudah dipersiapkan gitu ya, khusus untuk hajatan. Oke. Om Edi sebelum lupa tadi itu jawaban diplomatis banget dari Medi. Banget diplomatis, dia takut Kalau saya ngomong gini Deo, justru di masa COVID ini jangan dikurang-kurangin. Wow, gitu. Kasihan tuh pencipta lagu, udah nggak ada job di mana-mana gitu kan, udah nggak ada rekaman, justru COVID jangan diturunin lagi dong. Jangan dihancurin lagi gitu ya. Kebalik logikanya, kebalik loh Deo. Iya. Jadi straightforward aja ya. Salah nih kayak podcast sama senior salah nih. Aduh. Kebalik Deo nih, aduh. Iya. Om Chandra, Om Edi, sebentar. Aku karena banyak banget nih yang pasti pengen tahu. Gimana sih ritme kerjanya gitu kan? Kita bayar nih. Gimana caranya mereka bisa dapat kayak kita ngasih song list gitu ya. Habis itu dia bayarnya gimana tuh Om? Caranya kerjanya gimana cara kerjanya tuh Om? Bisa sampai ke penciptanya. Kan banyak nih 20 lagu. Itu terus gimana tuh Om? Pasti kan orang-orang bilang, wah nanti duitnya dikentit nih, dikemana-manain, nggak disumbangin apa segala macem. Itu kan awam Om, awam. Gimana tuh Om? Om siapa nih? Om Edi, Om Chandra, mana? Siapa aja Om yang bisa berwenang nih Om? Mungkin saya coba ya Pak Chandra ya. Ya. Om Edi. Ya jadi ini udah kita lakukan berapa kali sebenarnya ya Deo, maksudnya nggak cuma hanya di wedding tapi di pengguna-pengguna lain. Jadi yang penting kita dapat data lagu tersebut ya yang diumumkan, yang dinyanyikan gitu. Nah ketika nanti kita udah dapat lagunya dan kita udah terima royaltinya, pembayaran dari yang punya hajat tersebut gitu ya. Lalu kita akan coba klarifikasi data tersebut gitu. Bukan klarifikasi, akan diverifikasi data tersebut gitu ya. Bahwa lagu ini, penciptanya ini gitu ya. Lagu ini penciptanya ini dan seterusnya gitu. Nanti kita akan kita distribusikan kepada semua pencipta yang ada di dalam lagu tersebut gitu Deo. Yaitu yang memang terdaftar di dalam nanti LMK ya, misalnya ada di kami KCI atau di RAI gitu ya, yang semuanya sebenarnya nanti kan datanya itu ada di LMKN itu yang dalam 2 tahun itu akan dibangun gitu ya. Jadi kalau nanti ke depan nih ya, saya akan informasikan gitu ya, mungkin Mas Hanta nanti bisa koreksi ketika Deo nanti menerima Deo memberikan laporan penggunaan, lalu pembayaran kan dilakukan ke rekeningnya LMKN. Nah, nanti akan diverifikasi lagu-lagu tersebut gitu ya. Misalnya dari 10 ya, kita ambil contoh yang agak simpel aja, yang gampang. Dari 10 gitu ya. Ternyata ada 4 lagu punyanya pencipta yang ada di LMK WAMI gitu ya. Nah, terus 3 lagu ada di LMK-nya KCI misalnya. Terus ada di LMK satu lagi RAI gitu ya, sisanya gitu loh. Nah, LMKD udah menerima nih nanti pembayaran tersebut dari LMKN gitu ya. Nah, LMK nanti akan mendistribusikan kepada para pencipta tersebut yang di anggotanya masing-masing gitu ya. Jadi yang WAMI tadi ada 4 lagu gitu ya. Misalnya 4 lagu itu penciptanya ada ABCDE, ABC gitu loh. Nah, kita akan distribusikan ke ABC ini gitu kan. Ke 3 pencipta tersebut gitu dari 4 lagu misalnya. Oke. Itu sistemnya kira-kira Deo yang kita lakukan. Berarti dan teman-teman di luar sana sudah sangat jelas sih sebenarnya sistemnya ini. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran duitnya nanti dibawa kabur ini ke segala macam. Karena banyak sekali yang nanya ke saya Om gitu kan. Mungkin kalau saya mungkin sudah mengerti seperti itu, tapi teman-teman di luar sana banyak sekali kan yang ngapain gue bayar, orang yang kemarin aja kasihan tuh ya segala macam gitu. Betul. Berarti kita bayarnya per event langsung ya Om? Iya, per event.
Oke. Per event, per Bukan hajatan. per bulan dulu kita berapa event baru gift kasih. Nggak, ntar kelupaan lagi. Oh iya, kelupaan. Belum lagi gitu. Nggak dibayar akhirnya. Oke Om, karena waktu sudah mau habis nih, ke Om Chandra dulu. Sejam ya? Iya. Ya, saya mau Bagaimana mengucapkan nih, terima Om? kasih banyak kepada IPAMI, khususnya kepada Bung Deo sama Bung Malik, dan juga ya partisipasi juga dari WAMI. Ya, saya rasa ini event penting sekali dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman di IPAMI dan anggotanya, termasuk juga para suppliernya, para bandnya gitu ya. Iya, Om. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan terjawab, dan bila mana masih ada pertanyaan, silahkan hubungi kami kapan saja, bahkan mungkin ke LMKN juga ya. Buka saja websitenya LMKN ya, Medi ya. Iya, LMKN WAMI ya. Dan sekali lagi kita apresiasi sekali kalau memang akhirnya para pencipta juga mendapatkan bagian sebagaimana membayar juga kepada musisi dan penyanyi. Itu saja Deo, terima kasih sekali. Om, jangan itu. FESMI kolaborasi apa dengan IPAMI nih Om? Oh banyak kita bisa lakukan nanti. Edukasi bisa ya. Kemudian kita memperjuangkan hak-hak dari mereka yang kontraknya nggak dipenuhi misalnya ya, bisa. Jadi anggota-anggota PAMI itu ya, band-bandnya yang di bawah koordinasi PAMI, silahkan mendaftar ke FESMI. Insya Allah kita membantu mereka sepanjang kemampuan kita. Gitu. Oke. Kalau Om Edi, apa nih Om? WAMI, kolaborasinya nih Om. Sama seru nih kita kayak kolaborasi sama WAMI nih. Selain yang nanti kita ngobrolnya nggak di sini ya gitu. Iya. Kita juga bisa sosialisasi gitu ya. Mungkin banyak juga WO yang masih belum paham gitu ya. Deo gitu ya, Malik juga mungkin kita bisa lakukan lagi webinar seperti ini gitu ya, meeting seperti ini dengan para WO gitu ya, atau juga wedding entertainment juga, dan mungkin juga bisa jadi tangan kita memfasilitasi ini kepada yang punya hajat ya, dalam hal ini yang punya hajat ya, maksudnya keluarga yang menyelenggarakan perkawinan itu ya, wedding. Dan mungkin ke gedung pernikahan juga Om, karena kan banyak sekali di gedung pernikahan yang ikutan paketan apa segala macam. Nah itu harusnya bisa langsung dimasukkan ke situ ya Om ya. Betul. Nah, inilah kolaborasinya nih mantep kan nih IPAMI ini mah. Ntar kita ngobrol ya di samping ya. Siap Om. Habis ini kita akan berkolaborasi dengan semua Om, elemen di wedding. Seru-seru Om. Siap. Oke. Terakhir dari saya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi tadi kan janjinya mau santai-santai aja ngobrolnya kan, jadi kita siap Om. Tadi ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Deo, Om Chandra, Om Malik, Edi atas waktunya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton pada sesi hari ini di Razo. Gimana Om Chandra? Razo gitu ya Om Chandra. Saya mesti melatih itu Razo gitu ya. Oke. Sebenarnya banyak sekali. Hari ini harusnya Mas Anang juga pengen gabungan sama kita semua tadi. Tapi saya bilang sama Mas Anang, kalau kita bertiga waktunya nggak cukup sejam. Ini bisa 1 hari gue bilang. Karena jadinya sesi apa tuh Om? Bukan, ya itulah. Intinya Mas Anang minggu depan. Padahal Deo kalau ada Mas Anang lebih seru. Saya baru komunikasi soalnya sama Mas Anang soal wedding. Ya itu, karena kan beliau habis menikahkan kan Om gitu. Karena saya baru ditelepon sama Mas Anang, Mas Deo udah bayar belum? Karena kan wedding entertainment-nya saya Om. Oh gitu. Oh jangan-jangan gara-gara itu ya. Iya. Oke. Ya pokoknya intinya terima kasih banyak Om Edi, Om Chandra atas pemberitahuannya mengenai royalti musik dan PP 56 tahun 2021. Semoga ini menjadi acuan buat teman-teman musisi lainnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.